Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anggraini Puspitasari. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 3. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran keras rangkap tipe 222. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat ya semua. Ada yang sakit? Nggak ada? Oke. Sudah sarapan? Iya, sudah semua? Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa kelas 5C dan kelas 5D digabung menjadi satu? Kenapa ya? Iya benar, kebetulan Ibu Kikinya berhalangan hadir karena sedang umroh. Kita doakan ya, semoga ibadahnya Ibu Kiki lancar di sana. Amin. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Ibu minta tolong satu orang untuk maju ke depan. Silakan Fayat, dipimpin doanya. Amin. Coba yuk, Ibu mau lihat dulu kehadiran kalian. Untuk kelas 5C hari ini siapa yang tidak masuk ya? Iya, ada Ahtar, kenapa? Oh, sedang lomba. Terus? Sudah itu saja? Oke. Kelas 5D, siapa yang gak masuk hari ini? Dewa kenapa? Oh, sakit. Kemudian? Oh, ada Ari. Kenapa Ari? Oh, sedang lomba juga. Kita doakan ya, semoga yang sakit akan segera sembuh dan yang sedang lomba akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Sudah semangat belum ya? Yuk, biar lebih semangat, hari ini kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Oke. Biar lebih semangat, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Coba Ibu minta untuk berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu ya. Sudah? Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Yuk, sama-sama kita perhatikan ya. Apakah kalian masih ingat tentang materi zat tunggal dan zat campuran untuk kelas 5C? Zat tunggal itu apa ya? Iya benar, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu materi sejenis. Seperti itu. Ada terbagi menjadi dua. Apa saja? Unsur dan senyawa. Contoh zat tunggal kira-kira apa saja ya? Iya, ada emas. Terus? Iya, ada air, gula, dan lain-lain ya. Kemudian zat campuran. Zat campuran itu terbagi menjadi dua. Kemarin sudah apa sama apa? Homogen dan heterogen. Coba bisa dilihat gambar pertama. Gambar apa ya? Iya benar, sirup. Di situ ada apanya sih? Ada es batu. Ada apanya lagi? Airnya. Kemudian sirup. Sirup itu sendiri terdiri dari apa saja? Gula, pewarna makanan, perasa buah, dan bahan-bahan lainnya ya. Coba dilihat gambar kedua. Apa ya kira-kira? Iya benar, es buah. Es buah ini ada apa saja isinya? Ada sirupnya, benar. Susu, apalagi? Air, es batu, buah-buahan. Iya benar. Kemudian yang ketiga ada, benar, minuman soda. Nah, minuman soda ini terdiri dari apa saja ya? Ada air, benar, gula, pewarna, dan lain-lain. Coba mari kita lihat tabel ini. Di sini ada kandungan pada minuman kemasan. Kalau di sini ada Coca-Cola botol kaca dengan isi 200 ml. Ini ada informasi gizinya. Bisa dilihat ada gula di sini. Benar yang tadi kalian sebutkan, ada gula sebanyak 21 gram. Nah, ini termasuk penyajian data. Penyajian dalam bentuk apa? Iya benar, tabel. Pernah melihat seperti ini sebelumnya?
Iya, biasanya di mana ya melihatnya? Di kemasan makanan, benar. Oke. Jadi ini juga termasuk penyajian data dalam bentuk tabel. Kemarin kelas 5D matematikanya sudah belajar tentang apa saja ya? Turus, kemudian tabel. Oke, kemudian ada diagram gambar, kemudian mengumpulkan data. Yuk kita sama-sama lihat tujuan pembelajaran hari ini. Ya, untuk kelas 5C hari ini kita akan belajar IPA nih, tentang mengidentifikasi zat campuran. Yang pertama, melalui percobaan bersama kelompok, siswa dapat mengidentifikasi ciri zat campuran. Yang kedua, setelah mengamati hasil percobaan, siswa mampu mengelompokkan campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Gitu. Jadi nanti kalian akan praktik. Sudah membawa bahan-bahannya? Oke, sudah. Kemudian untuk kelas 5D, hari ini kita akan belajar matematika tentang diagram batang. Yang pertama, melalui penugasan, siswa mampu menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Kemudian, melalui penugasan, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagram batang ya. Oke. Nah, untuk kelas 5C, untuk mencobanya kita kembali ke kelas ya. Yuk. Harus tertib jalannya. Nah, untuk kelas 5D sambil ibu membantu teman-temannya untuk mempersiapkan percobaan, kalian buka dulu buku matematikanya, baca halaman 230 sampai 233. Ibu ke kelas 5C dulu ya. Nah, kelas 5C hari ini kita akan melakukan percobaan ya. Yuk, kita sama-sama lihat. Nama percobaannya adalah mengidentifikasi sifat zat campuran. Berikut adalah langkah-langkah kegiatannya. Sebelumnya, ibu mau membagikan dulu nih LKPD-nya. Oke, sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Yuk sama-sama dilihat ya. Pertama, langkah kegiatannya, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sudah disiapkan semua? Sudah? Oke, baik. Ada apa aja? Ada apa saja? Iya, ada gelas, sumpit pengaduk, kemudian air, kopi, sirup, pasir, minyak, garam, gula, kecap. Oke. Kemudian yang kedua, bagi tugas dengan kelompokmu. Jadi dibagi-bagi ya dengan teman sekelompoknya, tidak boleh hanya satu orang saja yang bekerja, semuanya harus bekerja sama. Kemudian yang ketiga, campurkan komponen sesuai dengan tabel yang tersedia. Bisa dilihat tabelnya di kertasnya masing-masing ada. Iya, jadi ada air dan minyak. Yang kedua ada air dan gula. Yang ketiga air dan kopi. Kemudian yang keempat air dan pasir. Kemudian air dan sirup. Kemudian air dan kecap. Kemudian yang terakhir adalah air dan garam. Kemudian kalau sudah, di bawahnya kalian tulis jawabannya. Campuran mana yang tercampur sempurna dan mana yang tidak tercampur sempurna. Oke. Kan kemudian yang keempat aduk, kemudian amati apakah terdapat endapan. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai hasil percobaan untuk menjawab kedua soal yang di bawah ya. Kemudian catat dan gambarlah hasil percobaan pada LKPD yang tersedia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Tidak ada. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan ya. Kerjakannya harus dengan tertib. Semuanya harus bekerja sama. Ya. Tidak, kalau bisa mejanya harus selalu rapi ya. Jangan sampai ada yang tumpah. Bisa? Bisa. Kalau bisa, Ibu pindah ke kelas 5D dulu ya untuk mengajar di 5D. Sudah selesai semua membacanya? Oke, kalau sudah,
Yuk kita sama-sama lihat, perhatikan soal berikut. Siapa yang ingin membaca? Iya, boleh Sani, silakan. Oke, sudah ya. Nah, dari data-data ini bisa kita membuat tabel kan? Oke, siapa yang ingin membuat tabel? Iya, boleh Irul, silakan maju. Oke, coba dilihat, benar nggak jawaban Irul? Benar ya? Oke, kalau sudah benar, yuk kita sama-sama membuat diagram batang. Coba dilihat di sini ada gambar diagram batang. Jadi caranya pertama yang pertama profesinya apa ya? PNS. Jadi di bawah sini ada profesi orang tua, yang di samping sini ada banyaknya orang tua siswa. Yang pertama ada PNS. PNS sebanyak 8. Jadi buat batang dari yang PNS ini sampai ke angka 8. Bisa? Kemudian yang TNI juga buat batang dari bawah sampai ke angka 5, karena tadi TNI 5 orang ya. Kemudian petani ada 12 orang, berarti dari bawah sampai atas yang ke angka 12 yang petani. Kemudian yang guru ada berapa? 3 orang. Di sini juga ya, sampai ke angka 3. Kemudian ada wira swasta sampai ke angka 2. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, coba perhatikan lagi soal berikutnya. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Di sini ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan ada masing-masing banyak siswanya. Itu. Buatlah diagram batang dari data di atas. Coba, siapa yang sekiranya berani maju ke depan untuk membuat diagram batang? Iya, boleh Irul, silakan maju ke depan. Oke. Coba ya, kita perhatikan sama-sama ya. Benar gak jawaban Irul? Benar ya? Oke, kita tepuk tangan untuk Irul. Nah, selanjutnya kita bisa menafsirkan data. Bisa dilihat di sini ada diagram batang dan juga di sini tafsirannya. Siswa mendapatkan nilai 4 ada 2 anak, yang mendapatkan 5 ada 6, yang mendapatkan nilai 6 ada 9 siswa, yang mendapatkan nilai 7 ada 8 siswa, yang mendapatkan nilai 8 ada 5 siswa, yang mendapatkan nilai 9 ada 4 siswa, yang mendapatkan nilai 10 ada 2 siswa. Nilai terendahnya adalah 4, nilai tertingginya 10. Nilai dengan jumlah siswa terbanyak berapa? Nilai 6. Kalau nilai dengan jumlah siswa paling sedikit 4 dan 2. Benar. 4 dan 10, maaf. 4 dan 10 sama-sama banyak siswanya ada 2, benar. Ayo mencoba. Yuk. Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Coba dilihat ya. Nah, di sini di LKPD ini ada tabelnya. Tabel hasil panen. Coba dilihat. Yang pertama ada apel. Ada 3. Jadi yang banyaknya ini adalah dalam satuan kuintal. Berarti hasil panen apel ada 3 kuintal. Hasil seterusnya sampai pisang ada 1 kuintal. Kalau sudah, kalian coba bikin diagram batangnya di kotak sebelahnya. Ya, misalnya di sini ada pisang. Kalian buat batangnya sampai ke angka 1 dan seterusnya. Bisa? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak? Oke, lanjut ya. Kemudian kalau sudah, di bawahnya ada hasil panen. Coba yuk sama-sama diisi. Di sini ada menafsirkan data berdasarkan data yang ada. Bisa? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kerjakan dengan tertib bersama teman-temannya ya. Tidak boleh ada yang berisik. Diskusinya harus tertib. Ibu kembali ke kelas 5C dulu ya. Kelas 5C sudah selesai?
Sudah. KPD-nya sudah? Sudah juga. Oke, sudah dikumpulkan ya. Coba Ibu lihat. Ya, ada kesulitan tidak? Gak ada? Oke. Yuk, coba sama-sama kita koreksi ya. Siapa yang mau maju ke depan? Yang berani mempresentasikan hasil kerjanya? Iya, boleh. Ananta, silakan maju ke depan. Oke. Coba yuk kita sama-sama perhatikan jawaban Ananta dengan jawaban Ibu. Apakah sesuai? Apakah sama? Yang pertama, air dan minyak tidak tercampur sempurna. Benar? Iya, benar. Yang lain sudah benar? Iya. Kemudian ada air dan gula tercampur sempurna. Yang ketiga ada air dan kopi tidak tercampur sempurna. Kemudian air dan pasir tidak tercampur sempurna juga. Kemudian air dan sirup tercampur sempurna. Ada air dan kecap tercampur sempurna. Kemudian ada air dan garam juga tercampur sempurna. Jadi tidak ada endapannya ya. Berarti air dan minyak termasuk heterogen, air dan gula homogen, air dan kopi itu heterogen, kemudian air dan pasir heterogen, air dan sirup homogen, kemudian air dan kecap homogen juga, dan yang terakhir air dan garam homogen. Jadi campuran mana yang tercampur sempurna, Ananta? Iya benar, air dan gula, air dan sirup, air dan kecap, kemudian air dan garam. Yang tidak sempurna air dan minyak, air dan kopi, juga air dan pasir. Oke, benar ya jawaban Ananta ya. Tepuk tangan dulu untuk Ananta dan kelompoknya. Semua bisa? Sama semua? Oke. Coba dilihat di sini ada catatan penting. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Ciri-cirinya tidak ada endapan atau tidak ada sisa, entah sisanya di bawah atau di atas. Seperti itu. Kalau tadi kan minyak sisanya di atas, kalau kopi sisanya di bawah. Kemudian campuran heterogen itu terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan lainnya secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Ciri-cirinya terdapat endapan, jadi ada sisanya nih di bawah atau di atasnya, jadi tidak tercampur secara sempurna. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Hanun, ingin bertanya apa? Oke, apakah campuran hanya dalam bentuk cairan? Belum tentu, Hanun. Bisa saja zat campuran itu dalam benda padat atau dalam wujud benda gas. Contohnya dalam bentuk benda padat, misalnya campuran antara tepung dan gula pasir ya. Kalau kamu campur antara tepung terigu dengan gula pasir, terpisah, bisa dipisahkan nggak? Bisa. Kalau kamu ayak, bisa turun itu tepungnya dan tersisa gulanya. Kalau contoh dalam bentuk benda gas, misalnya udara ini macam-macam. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya, tapi di sini tuh ada macam-macam. Ada oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, ada uap air dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ayo kita coba kerjakan tugas individu. Di sini ada tugas individu, coba dikerjakan masing-masing ya. Ini kertasnya. Ya, kerjakan masing-masing, tidak ada yang berisik, tidak ada yang jalan-jalan. Semuanya harus tertib ya. Ibu tinggal dulu ke kelas 5D, oke? Oke. Kelas 5D sudah selesai semua tugasnya? Sudah dikumpulkan ya? Ke siapa? Oke, ke Nabil. Coba lihat. Oke, siapa yang berani presentasi ke depan? Oh, Nabil mau maju ke depan. Oke, silakan.
Jadi hasil presentasinya coba dilihat di sini. Ditulis jawaban benarnya ya. Oke. Sudah benar belum jawaban Nabil? Sudah ya? Oke, kalau sudah, yuk kita tepuk tangan dulu untuk Nabil dan kelompoknya. Dari hasil diagram batang ini, siapa yang bisa menyebutkan penafsiran data dari diagram batang yang sudah dibuat Nabil? Siapa yang mau maju? Oke, Nadia silakan maju. Iya. Oke, benar seperti ini. Sama ya, seperti yang sudah Ibu buat ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya, Roni? Oh iya. Kalau tadi di sini hanya sampai 10 ya. Kalau misalnya ada 12 kuintal seperti apa? Seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada 12 kuintal berarti bisa ke atas lagi, ditambahin ke atasnya. Gitu. Nggak apa-apa, nggak harus sampai 10 doang. Bisa lebih kan tadi contoh di awal, bisa lebih dari 10 kan? Iya, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, yuk kerjakan tugas individu. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini tugasnya. Oke. Kerjakannya sendiri-sendiri, harus dengan tertib, tidak boleh berisik, tidak boleh jalan-jalan. Ibu kembali ke kelas 5C dulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Coba mana? Sudah dikumpulkan ke Fayat ya? Oke. Sudah semua ya? Nah, yuk sebelum kita kembali ke kelas 5D untuk review sama-sama, coba barang-barangnya, bahan-bahan yang sudah kalian buat tadi, coba dirapikan dulu ya. Yuk sama-sama dirapikan. Kalau sudah, kita sama-sama pergi ke kelas 5D. Sudah rapi ya? Kalau sudah, yuk sama-sama kita ke kelas 5D. Yuk, coba duduknya diatur lagi ya antara kelas 5C dan kelas 5D. Sudah rapi? Ya. Oke. Kelas 5C hari ini sudah belajar apa saja ya? Oke, sudah belajar tentang zat campuran. Ada zat campuran yang homogen dan juga yang heterogen. Oh iya, sudah eksperimen juga ya? Untuk kelas 5D sudah belajar apa hari ini? Iya, belajar tentang diagram batang dan cara menafsirkannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya? Oke, kelas 5C. Apa pertanyaannya? Iya, boleh. Ya, Fandi. Oh ya, oke. Jadi kalau zat campuran adonan bakwan tadi ya, kira-kira homogen apa heterogen ya? Ada endapannya nggak? Iya, kalau misalnya ada sayurannya, kayak ada kolnya, daun bawang, dan lain-lain, dia tercampur secara sempurna nggak? Nah, kalau enggak berarti dia heterogen. Ingat, kalau campuran homogen berarti dia tercampur secara sempurna dan tidak ada endapan. Kalau campuran heterogen, dia tidak tercampur secara sempurna dan dia terdapat endapan atau sisa yang tidak tercampur. Begitu. Paham? Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, udah paham ya antara zat campuran homogen dan heterogen? Iya. Untuk kelas 5D, yuk, ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, kalau dalam kehidupan sehari-hari untuk apa ya? Misalnya contoh di tahun 2020, dari 2019 sampai 2020 tentang
COVID. Nah, di situ di berita-berita kalian suka lihat kan ada diagram batang tentang berapa orang yang terjangkit COVID, berapa jumlah orang yang sembuh, berapa juga orang yang meninggal gitu. Nah, di situ kan ada diagram batangnya. Itu salah satu contoh bentuk diagram batang dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin saat pemilu. Misalnya ada yang memilih calon presiden A, ada yang memilih calon presiden B, ada yang memilih calon presiden C. Di situ ada pollingnya, mana yang lebih panjang batangnya, berarti itu yang pemilihnya paling banyak, seperti itu. Iya, jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua ya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberi tugas dulu nih untuk kelas 5C. Jadi, cari 5 campuran homogen dan juga 5 campuran heterogen di rumah kamu masing-masing. Minta dibantu sama orang tuanya ya. Tidak perlu dicampur, tapi tulis aja kira-kira yang mana homogen, yang mana heterogen. Ya, tapi selain dari yang ada di LKPD tadi. Bisa? Oke, bisa. Untuk selanjutnya coba dipelajari tentang larutan ya. Nah, untuk kelas 5D, untuk selanjutnya coba dipelajari tentang diagram garis. Pelajari lagi ya diagram garis di rumah. Kemudian untuk tugasnya coba dilihat di halaman 234. Di situ ada nomor 1, membuat diagram batang dan juga menafsirkan data dari diagram batang yang dibuat. Bisa? Oke, bisa. Yuk, kita tutup pelajaran hari ini. Habis ini kalian istirahat ya. Oke. Sebelum istirahat kita ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yuk. Boleh istirahat.